Dan kita berdoa di hari keabadian itu kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditakdirkan kita ada di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Yaumil zalzalah. Hari di mana sebelum datangnya hari keabadian itu tadi, pas datangnya kiamat itu, hari itu penuh dengan keguncangan, gempa, guncang, semua berguncang. Dunianya berguncang, buminya berguncang, hati kita berguncang, pikiran kita berguncang, semuanya berguncang. Kalau ada gempa cuma 6-7 skala Richter hancur berapa bangunan, nanti lebih luar biasa daripada itu, karena semua yang namanya bangunan pasti hancur, semua yang terbangun pasti luluh lantak, semua yang berdiri pasti roboh. Luar biasa keadaan itu. Yaumil Qari'ah, hari kekacauan, semua kacau. Yang awalnya tertib jadi kacau, yang awalnya penuh dengan aturan, semua aturan itu hilang. Yang awalnya tentram, semuanya jadi kacau. Semua hari itu penuh panik. Tidak ada ketentraman sedikit pun yang ada di dalam hati manusia. Yaum fihi tarjufu mawaqi al-jibal. Hari di mana ketika itu jebol yang namanya dasar gunung. Bayangkan, pohon jebol kena hujan biasa, benar gak? Kena angin, pohon yang gede-gede, kadang ada yang kejebol kena angin, benar gak? Ini yang jebol bukan cuma apa tadi? Pohon, yang jebol ini gunung. Kumaha lamun gunung nu jebol? Gimana kalau gunung yang sudah jebol akarnya? Gunung Ciampea, apa namanya? Gunung Kapur diangkat sama Allah. Gunung Salak dibalikin. Pangrango dijabut semua. Di apa? Diambil semua dari dasarnya. Bahkan diterangkan apa? Berterbangan seperti anai-anai, berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Bayangkan. Kalau sudah gunung modelnya begitu, manusia jangan ditanya sudah. Kalau sudah gunung seberat itu bisa berterbangan, manusia sudah jangan ditanya. Rumah-rumah jangan ditanya, mobil-mobil jangan ditanya, betul? Tsunami yang ada di Aceh kemarin Anda sampaikan 2004 itu kapal tanker yang besar yang ada di dalam lautan bisa ada di tengah kota kena air, benar nggak? Bus-bus, truk-truk yang begitu besar bisa ada di atas pohon, bisa ada di atas bangunan. Itu baru tsunami. Ini tidak bisa di berapa kali lipatnya, sudah tidak tahu apa yang akan terjadi ketika itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa hululin nakal. Semua yang namanya ikatan akan terlepas. Rumah kita ini diikat di bawah dengan yang namanya apa itu? Apa namanya itu? Cakar ayam, benar? Cakar ayam. Digali dulu cakar ayam itu ya. Digali masih dipele besi 16, besi berapa yang gede-gede? Selinggis sudah besinya. Benar ya? Diikat lagi, baru disemen. Benar nggak? Diikat biar kuat. Dicor. Kalau zaman dulu diikat pakai apa itu? Bambu-bambu diikat pakai apa namanya? Tali. Semua yang namanya ikatan ketika itu putus. Tidak ada lagi ikatan apapun, putus. Ikatan bangunan hilang, kekuatan bangunan hilang, sampai ikatan persaudaraan ketika itu putus semua. Yang namanya ikatan tidak ada sudah.
punya saudara 10 masing-masing semua. Yang awalnya punya temen CS berat, bangun tidur istrinya belum dilihat, temennya sudah ditelepon dari CS-nya. Tapi nanti datang kiamat udah ada urus CS-nya kemana, dianya kemana, temen karibnya kemana, dianya kemana. Kenapa? Semuanya panik ketika itu, sudah ada peduli apa yang terjadi di samping-sampingnya. Wada jilid zawal, semua hancur dengan cepat. Kenapa sampai orang nggak sadar dengan orang tuanya nggak sadar sama anaknya, istri nggak sadar sama suaminya, tetangga nggak sadar sama tetangganya, saudara nggak sadar dengan saudaranya. Kenapa? Karena kejadian itu berlalu dengan begitu cepat. Kiamat itu cepat, tiba-tiba sudah hancur sana, tiba-tiba sudah kacau sana, tiba-tiba sudah banyak air, tiba-tiba sudah bangunan hancur, tiba-tiba gunung sudah berterbangan. Pokoknya kacau. Begitu cepat kejadian-kejadian tersebut sehingga orang sudah tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga orang sudah kehilangan kewarasannya, akalnya hilang. Naudzubillah summa naudzubillah. Yaumis soyhah baru 6 menit. Wadarak, hari di mana hari tersebut penuh dengan teriakan dan tangisan. Orang jerit-jerit di mana-mana. Dari takutnya hari itu di mana-mana yang terdengar tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi suara sholawatan, tidak ada lagi suara daripada nyanyian-nyanyian. Udah libur semua, dangdutnya libur, rock and rollnya libur, sampai sholawatannya anak-anak ini libur semua sudah. Tidak ada. Yang terdengar cuma jeritan orang sama tangisan orang-orang. Di mana-mana orang-orang jerit-jerit, di mana-mana orang nangis-nangis karena takutnya kejadian kiamat tersebut. Naudzubillah semua. Yaumi fihi tasibul wildan. Bayangkan sampai-sampai di hari itu anak-anak kecil, anak-anak SD, anak-anak TK, ketika itu sudah beruban dari takutnya sampai ke rambutnya jadi beruban. Kalau sesepuh kita beruban sudah waktunya. Nah, tapi anak model begini, model Aska tuh, anaknya si AAD, anak-anak kecil berubah rambutnya dari ketakutan jadi uban. Mana mungkin, Beb? Ya, saksikan saja nanti. Dari kagetnya, dari takutnya, rambutnya yang hitam jadi putih. Allah. Jadi merah. Yang putih jadi merah. Yang putih jadi merah. Iya, kalau masih sempat nyemir, ya. Udah kacau pokoknya anak kecil aja waktu itu dari takutnya sampai beruban. Bayangkan. Oh, khayal, Mabib, tak mungkin begitu. Pernah ada kejadian. Anak sampaikan kejadian ini, cerita nyata masuk koran ketika itu. Kejadiannya kalau nggak salah di Oman, di satu negeri Arab, kalau nggak salah ingat ada di Oman. Anak ini, anak remaja, usia kurang lebih 17 tahun, sudah balik. Dikubur baru sebentar dia, dikeluarkan, apa yang terjadi? Badannya sudah hancur, sudah biru-biru lebam. Rambutnya awalnya hitam jadi putih, jadi berubah. Apa yang terjadi? Kenapa sampai anak itu mendapatkan siksa di dalam kuburnya begitu cepat? Ceritanya begini. Boleh cerita? 5 menit. Ya. Jadi si anak ini masih remaja, 15 tahunan atau 17 tahun kalau tidak salah. Yang penting dia sudah balik ketika itu. Apa yang terjadi? Begitu selesai dikubur, ayahnya kehilangan kunci mobil.
kunci mobilnya hilang. Zaman itu baru awal-awal ada mobil, masih susah. Kunci mobilnya hilang, akhirnya setelah dicari-cari gak ketemu, dia yakin kunci mobilnya itu ikut tertanam jatuh ketika turun nguburin si anak. Akhirnya musyawarah karena masih kunci susah ketika itu, digali lagi kubur anaknya. Sebentar, gak sampai sejam dikubur. Digali lagi, subhanallah ketika digali, ini cara Allah menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang disengajain sama Allah biar jatuh di sana, biar digali kuburan itu ya. Gak sampai 1 jam, kurang lebih setengah jam aja dari awal dikubur itu, dibuka kuburan itu. Begitu dibuka, kagetnya luar biasa si bapak ini dan semua yang ikut ngegali di sana. Disaksikan orang banyak. Si anak muda laki-laki ini tadi anak sebutkan, badannya yang awalnya putih bersih ganteng ini anak jadi biru-biru hitam lebam, kayak orang habis dipukulin, habis disiksa. Apa? Biru-biru, biru lebam, ungu-ungu lah. Rambutnya hitam awalnya jadi putih, matanya keluar, badannya penuh dengan sayatan-sayatan. Apa sayatan itu? Ya kayak bekas luka-luka. Gara-garanya apa? Ditanyakan, kenapa anakmu setelah selesai dikubur lagi akhirnya? Karena takut semua dikubur lagi. Ditanyakan sama ayahnya, apa yang terjadi? Kenapa anakmu baru usia segini mendapatkan siksa yang begitu luar biasa? Bahkan anak lupa sebutkan baru, si mayatnya ini tadi, jenazahnya ini tadi sudah berbau busuk. Padahal baru setengah jam dikubur, sudah baunya busuk luar biasa. Dan dikelilingin ular-ular, kalajengking, hewan-hewan model begitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini kejadian nyata masuk koran kejadian kurang lebih 15 tahun yang lalu Anda baca korannya. Apa yang terjadi? Kalau dicari di internet, Google mungkin masih ada. Apa yang terjadi? Ternyata kata si bapaknya ketika ditanya, apakah anak ini sholat? Katanya. Tapi sayang, dia ini suka menunda-nunda waktu sholat sampai diakhirkan. Banyaknya kalau disuruh kayak nanti dulu, sampai akhirnya apa? Hampir mepet-mepet waktu. Sholat mah sholat, tapi suka nunda-nunda waktu. Bayangkan yang nunda-nunda waktu aja siksanya modal begitu. Apalagi ya? Nggak sholat. Naudzubillah summa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada teks di sini tadi, diskusi ini tadi. Hari itu anak-anak berubah, rambutnya menjadi berubah. Dari takutnya, dari keadaan yang begitu cemas luar biasa, sampai anak-anak tersebut, anak-anak kecil tersebut, rambutnya berubah menjadi uban. Wala takunu kalladzina qalu, janganlah kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Janganlah engkau menjadi kata Allah orang-orang yang munafik, yang berbicara, yang berkata kata Allah, sami'na, kami mendengar, wahum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengarkan. Ini Quran surat Al-Anfal ayat ke-21. Kata Allah, udah akhir itu. Kata Allah tadi apa? Jangan jadi orang munafik. Bagaimana orang munafik yang disebutkan Allah? Yang berkata kami mendengar, artinya siap ikut Allah, siap ikut patuhi apa yang menjadi perintah Allah, tapi tidak mau menjalankan apa yang menjadi perintah tersebut. Yang berkata siap menjauhi larangan Allah, tapi selalu menjalankan larangan-larangan tersebut. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah
benar-benar jaga hati kita, jaga hati daripada orang tua kita, guru kita, semua sesepuh kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita sampai yaumil qiyamah dalam agama Islam dan iman ini. Amin. Tetap dalam agamanya Allah dan agamanya Rasulullah SAW. Tetap terjaga keimanan kita di kampung kita, tetap terjaga keimanan kita di rumah-rumah kita, tetap terjaga sampai keturunan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana luar biasanya hari kiamat terjadi. Yang penting kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman tersebut. Allah selamatkan kita daripada keburukan-keburukannya yang terjadi. Allah selamatkan kita daripada semua keburukan yang terjadi ketika itu, dan tetap kita termasuk dalam barisan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Dilancarkan rezeki. Amin. Diampuni salah dan dosa. Amin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah. Amin. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Semua perbuatan baik kita diterima Allah. Semua perbuatan buruk kita dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anak yang soleh dan soleh. Amin. Anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun, Amin. penggembira mata hati kedua orang tuanya. Amin. Hatinya dibersihkan dengan Al-Quran, Amin. pikirannya disucikan dengan Al-Quran, Amin. jalannya sesuai dengan Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan kita dan mereka semua tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tidak kita berpulang kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tidak kita kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan yang terbaik. Selesai urusan kita kepada sama manusia dan selesai urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lunas hutang-hutang kita kepada sama manusia dan lunas hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah panggil kita dengan panggilan yang mulia, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi وادخلي جنتي على هذه النية ولا كل نية صالحة وكما وسلم رسول بسر الفاتحة. Kita doakan Sahibul Bait Bapak Noh sekeluarga, begitu juga putra putrinya dari Gunawan, Adin, Adam hingga Yola yang milad pada hari ini mendapatkan semua keberkahan. Amin. Diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kasih panjang umur, dikasih semua daripada apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah dalam kemaslahatan ala dunia wala kullu salihah. Wa kama wa sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Terakhir sebelum ditutup salam, pengajian kita, rutinan kita Kamis malam Jumat ini di tahun ini atau di periode ini sebelum datangnya Lebaran, insya Allah tinggal 2 kali lagi. Karena Ramadan seperti biasanya kita libur dulu ya, istirahat untuk kita fokus ibadah taraweh, tadarus dan seterusnya di bulan suci Ramadan. Maka malam Jumat besok di majelis seperti biasanya. Malam Jumat depannya lagi, anak minta ikhlasnya diminta Umi untuk di Puri Raya. Nanti insya Allah sama adik, sama yang lain di sini ada anggota mungkin yang lain, anak insya Allah siapkan kurang lebih 2-3 anggota Allah bisa untuk sama-sama jadi fasilitas ke sana di Puri Raya ya. Jadi bukan malam Jumat besok tetap di majelis, malam Jumat depannya lagi di Puri di rumah Umi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat bisa hadir. Amin ya rabbal alamin. Lalu hari Sabtunya, jadi Kemisnya di rumah Umi, hari Sabtunya kita milad majelis Ar-Rasabat, tasakuran milad sekaligus tarhib daripada apa? Datangnya bulan suci Ramadan. Kita menyambut
senang dengan datangnya bulan suci Ramadan dan tasyakuran kita punya majelis 9 yang 11 tahun. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bersama 11 tahun dalam suka dan duka, dalam penuh keberkahan. Mudah-mudahan terus dijaga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hari Sabtu semua anak undang, baik kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, semua sesepuh, semua anak undang tanpa terkecuali. Maaf tidak pakai surat undangan, semuanya diundang seperti biasa. Semua orang Cinangneng tuan rumah ya. Semua orang Cinangneng tuan rumah di acara milad ini. Maka ayo sama-sama kita sambut tamu-tamu kita dari luar dengan segala macam kebaikan kita, insya Allah. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua dan Allah mudahkan. Ada hadiah ya. Wala kulli natin salihah wa kamana wa salam wa salam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca salawat dulu bareng-bareng. Allahumma sholli Muhammad wa asmin lil-zalimin. Bareng sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asmin keras lagi.
Setelah anda tutup salam, tolong anak-anak masjid baca mabruk dan mabruk untuk Viola ya, putri daripada Mangro yang sedang milad tadi. Dari Al-Fagir cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam wal taufiq wal hidayah ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Doa. مبروك ألف مبروك عليك مبروك ألف مبروك عليك مبروك ألف مبروك يا بلادك مبروك Bye-bye.